Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gali Channel, yang mana akan mengulas tentang bonsai dari edukasi, pemahaman, perawatan, hingga program. Kali ini kita ada di base camp PBI Cabang Tuban, yang mana kita tahu sendiri Tuban adalah khas serutnya adalah batu. Jadi di sini nanti kita berbicara kepada atau sharing kepada Mas Samdoyo, salah satu putra daerah Tuban, selaku juga juri, dimana di samping kiri saya ini ada pohon atau bonsai yang sangat indah. Ini yang disebut dengan apa mas ini mas? Serut apa? Di batu. Serut di batu. Modelnya bonsai panorama. Enggak, katanya selendang atau apa gini ya? Nah itu kalau mereka bilang kasih nama ya. Oh ya. Serut selendang. Oke. Nah ini nanti kita kupas tuntas tentang ini dan juga persiapan Pamnas Tuban di tanggal 25 Juni ya? 21 Juni. Oh, 21 Juni sampai 3 Juli. Oke, nanti kita review pohon ini dan juga persiapan Pamnas Tuban. Oke, Mas Samdoyo bisa lambaikan tangan ke teman-teman. Halo Pak. Oke, gimana kabarnya Mas Samdoyo? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Samdoyo ini cukup sibuk teman-teman. Kemarin dari Semarang Mas Samdoyo ya? Baru pulang dari Semarang tadi malam. Tadi malam. Jam 10 malam. Iya. Terus besok ke India? Bukan, ke Indianya mungkin bulan depan. Bulan Mei. depan. Jadi Mei. Mas Samdoyo ini sudah go ke India. Lah di situ ketemu dengan Sarukan. Karisma Kapur. Dan di sini kebetulan Batu Kapur. Nah, nyambung itu ya. Nyambung ini mas. Oke, salah satu apresiasi dari putra daerah Tuban yaitu Mas Samdoyo yang bergelut di dunia bonsai. Mas Samdoyo sudah berapa lama bergelut dengan bonsai? Kalau saya mulai tahun 2012 ya. Mulai start adanya sekolah bonsai di Surabaya. Terus di Tuban juga mengadakan sekolah bonsai tahun 2012. Oh, oke. Startnya tahun itu. Kalau boleh tahu alasan apa Mas Samdoyo itu suka bonsai atau hobi bonsai ini, alasan utamanya sebelum menggeluti bonsai kan harus ada alasan kan? Nilai ekonomi atau real hobi atau seperti apa? Enggak, kalau saya real hobi ya. Karena kalau di bonsai itu pemikiran saya itu melahirkan beberapa banyak inovasi, juga mungkin imajinasi itu ada di bonsai kalau pemikiran saya seperti itu. Jadi murni hobi. Ini teman-teman. Kebetulan murni hobi jadinya profesi. Hobi yang jadi profesi. Hobi yang menjadikan profit. Profesi. Profit juga ini pastinya. Karena kalau kita berbicara bonsai itu kita berbicara waktu dan juga kita berbicara nilai ekonomi juga. Karena dari proses waktu sekian lama yang akan tujuannya juga menjadi profit yang sangat tinggi. Betul. Oke, kebetulan di Tuban sendiri, kalau saya sebagai pemula mengartikan aliran kebanyakan ya serut di atas batu ya, karena boomnya serut di atas batu yaitu dimulai dari Tuban. Ya. Kalau seperti pohon ini, Mas Samdoyo, termasuk aliran apa? Kalau ini masuknya ke aliran surrealis. Surrealis itu karya yang menggariskan bentuk-bentuk yang menggariskan imajinasi. Jadi akan membawa kita ke alam mimpi. Ke alam mimpi. Itu surrealis. Oke. Tapi pas waktu ngelihat bonsai nggak boleh mimpi ya ini. Harus mimpi. Mimpi untuk menjadikan. Lah, inilah. Ini teman-teman, ini ilmu yang sangat bermanfaat dari Mas Samdoyo. Terus kalau berbicara pohon yang ada di depan kita ini aliran surrealis. Untuk cerita awalnya pohon ini, Mas Samdoyo mungkin bisa menceritakan tentang perjalanannya. Kalau ini emang ngambilnya dari alam, hasilnya memang tumbuh di batu asli, bukan asli kita ya? nanam atau kita tancap, bukan. Ini memang dari alamnya seperti ini. Jadi di Tuban itu kan kaya dengan jenis-jenis batu, juga mungkin jenis pohonnya pun tiap pohon pasti tumbuh di batu. Oh, makanya karakternya lebih. Kita slogannya kan batu bertanah. Batu bertanah. Kita balik tanah berbatu. Oh, gitu. Jadi lebih banyak batunya daripada tanah. Kalau ini ingat-ingat lupa ya Mas ya, boomnya serut batu itu di tahun berapa ya?
Kalau serut di batu mulai booming itu tahun 2015 sampai 2015 mulai. Mulai ya. Nah, karena ya mohon maaf, mungkin di belakang dari 2015 itu kan bonsai serut, Ya. serut ya itu memang kastanya agak ke bawah ya. Nah, kalau kita bisa melihat di lapangan, yang kemarin juga saya bahas sama salah satu penghobi, Mas Bandri, juga kita bahas seperti itu. Cuman ini sekedar mempertegas, kastanya bisa dikatakan paling bawah. Tapi dengan adanya serut batu, serut bisa up karena serut bisa disiasati dengan batu gitu ya, Mas. Menandingi yang. Ya, gitu. Akhirnya serut juga bisa berjajar dan pohon ini endemik Indonesia juga, Mas ya. Juga kita pakai ini, Mas. Tekniknya kita pakai clip and grow. Kita nggak pakai kawat. Gitu ya. Ini full tanpa kawat. Ini tanpa kawat. Jadi kita pakai clip and grow. Maksudnya clip and grow itu bisa dijelaskan ke teman-teman? Clip and grow itu potong, tumbuh, potong, tumbuh. Oh, gitu. Cutting lah kalau bahasa nah, sekarang itu ya. Istilahnya pakai cutting. Kita nggak pakai apa? Wiring. Lilitan kawat. Mungkin kita pakai bending sedikit, tapi kita nggak pakai lilitan kawat kalau bonsai panorama ini. Oh, itu lebih cepat jadi, juga lebih cepat mapan, karakternya lebih jadi bagus. Jejak tangan manusianya lebih minim. Oh, gitu Mas Amdoyo. Oke, Mas Amdoyo, ini sejarah tentang pohon ini ya, dari pendangkel, terus sekarang pohon ini kepemilikannya ini punya Mas Dion. Nah, kebetulan juga teman Tuban juga. Profilnya Pamnas besok ya ini. Iya, ini nah, jadi. Ini teman-teman, profilnya Pamnas ini ada di samping saya dan sangat luar biasa, mahakarya yang menakjubkan. Kalau menurut saya pribadi sebagai pemula melihat pohon ini seolah-olah memang tebing ini menggambarkan tebing kokoh dan ada tumbuhan yang tua di sini sehingga menjadilah panorama. Terus Mas Amdoyo, kalau jenengan kan pernah datang ke India, terus belajar bareng di India. Ya. Untuk kesamaan cara membonsai dari India sama dari Indonesia itu ada perbedaan apa? Kebetulan kalau di India itu emang kita yang program ya, jadi kita tanamkan di sana juga yang seperti di sini. Oh. Jadi kebalikan, kita nggak ngikuti sana, tapi mereka ngikuti kita. Gitu. Kita clip and grow juga, mungkin pakai apa, wiringnya kita minimkan, jadi jejak tangannya lebih minim. Oh, gitu. Katanya sih dengar-dengar sih kalau di India itu kan nggak ada dongkelan, Mas ya? Ya. Atau dilarang mendongkel atau gimana? Mendongkel sebenarnya. Oh. Mereka lebih cenderung ke budidaya. Program ya? Cangkok atau mungkin stek, bisa dari biji. Oke. Kebanyakan juga ngambilnya dari sini. Dari Indonesia. Dari Indonesia juga. Nah, ini teman-teman, berarti Indonesia ini kaya alam ya. Ya. Nah, kita sebisa mungkin kreatif kita dengan kesabaran, dengan keulatan, dengan imajinasi kita untuk menjadikan pohon yang dianggap sebelah mata menjadi pohon yang benar-benar menjadi karya seni yang luar biasa. Inilah tugas kita, Mas ya. Kebetulan Mas Amdoyo ini juga juri, sehingga ya untuk proses suatu bonsai itu harus tahu. Wajib. Terus ini dengar-dengar Tuban juga mau mengadakan pameran ya, Mas ya, Pamnas yang tadi kita ulas dari awal. Rencananya di Juni ya. Terus tujuan untuk pameran ini? Tujuan untuk pameran ini meningkatkan kreatif kita juga ekonomi kita yang ekonomi kreatif. Karena kan banyak pendongkel, juga banyak penjual atau pembeli bonsai kan di Indonesia, khususnya di Tuban itu ratusan sekarang. Jadi kita pinginnya itu misal ngambil dari alam itu nggak sembarangan, jadi kita nggak merusak alam. Jadi kita lebih ke fokus ke apa istilahnya budidaya. Jadi kita nggak terlalu merusak alam. Oh gitu. Terus temanya kemarin apa? Berkarya dengan rasa dan logika. Berkarya dengan rasa dan logika. Mungkin sedikit bocoran tentang satu tema yang sangat menarik kalau menurut saya. Mungkin ada bocoran Mas Amdoyo untuk tema itu. Jadi tiap karya kan bagaimanapun bebas, seni itu kan bebas. Tapi bebas yang dapat dicerna oleh rasa dan logika. Maksudnya jadi, rasa itu rasa gimana? Rasa kita, jadi kita merasakan ini pohon benar-benar seperti pohon yang di alam yang
tua ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun. Bukan pohon yang muda ya katakanlah. Terus logika kita dapat mencernanya bahwa ini pohon di alam benar-benar ada yang kayak gini. Ini benar-benar pohon yang mirip di alam, bukan kita rekayasa semau kita. Jadi dapat mungkin ini adalah salah satu karya alam yang diteruskan kita. Ya, karena ya mohon maaf ya, karena kita juga program kalau di Batu juga mungkin ya membutuhkan waktu yang sangat panjang ya Mas. Berabad-abad mungkin. Berabad-abad. Nah ini karya alam yang dimaksimalkan oleh penikmat atau penghobi bonsai sehingga menjadikan suatu karya yang sangat luar biasa. Oke, untuk jangka pendek ini, untuk persiapan Pamnas apa saja Mas? Kita sudah mulai pembuatan brosur-brosur, proposal sudah beres semua karena kita terkendala dengan bulan puasa mungkin ya. Kita break dulu sementara. Setelah itu kita bergerak lagi. Tapi udah 60% sudah clear ya. Jadi ini teman-teman, besok kita bisa berbondong-bondong ke Tuban untuk mengikuti atau partisipasi Pamnas Tuban dan kita ngopi bareng karena sudah lepas puasa ya Mas. Dengan khas Tuban toak, kita juga bisa minum toak bareng. Tapi jangan sampai mabuk ya. Ya harus mabuk. Harus mabuk keadaan ini. Oke, ini sedikit review atau mengulas tentang perjalanannya Mas Samdoyo sampai ke juri. Dari awal itu memang real hobi sehingga sekarang menjadi pekerjaan ya. Kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebihnya seperti banyak itu. Lebihnya. Banyak lebihnya. Terus Mas Samdoyo ini juga menerima jasa, maksudnya kalau pohon saya ini tak rawat Mas untuk pameran. Ya kebetulan emang begitu. Pekerjaannya ya. Jadi, kalau orang bilang trainer lah. Tapi trainer. Ya kita pengerjaan pohon aja. Pengerjaan pohonnya. Trainer kan lebih ini ya. Kastanya lebih. Penting ngerjakan pohon itu. Ya. Paling ngerjain pohon gitu ya. Orang-orang Tuban gitu. Ya. Mungkin kamera ada yang tanya? Nggak ada, ini kameranya Sariawan. Penonton mungkin. Mungkin penonton, ada yang tanya. Nah kita ini guyon sharing tapi menimbulkan suatu materi yang bisa gimana ya teman-teman serap. Oke Mas, kalau kita sudah berbicara pohon, sudah berbicara jenengan suka bonsai dengan sekitar berapa tahun ini, 10 tahunan ini, kalau kita ngomong bonsai berarti gerak dasar Mas ya, harusnya. Ya. Gerak dasar itu dimulai dari mana Mas? Kalau gerak dasar itu dimulai dari pangkal batang atau bisa dikatakan akar ya. Akar sampai gerak sampai ke ujung pohon. Misal kayak ini pangkal pohon. Mulai startnya dari sini sampai sini. Nah itu yang bisa dikatakan gerak dasar. Oh ini mau buat pohon tegak berliku atau tegak lurus itu mulai dari pangkal sampai ujung. Dari akar, alur, cabang, sama mahkota gitu. Sampai ujung top, bukan ujung pohon. Ujung pohon. Jadi kita bisa tahu kalau ini pohon tegak lurus atau ini pohon miring. Dari sini sampai sini ini yang melibatkan kita jadi gerak dasarnya. Habis gerak dasar, dapat kolom kan penjurian. Habis itu apa Mas? Gerak dasar, penampilan, gerak dasar. Kalau tampilan kita bahas tampilan dulu, tampilan. Kalau penampilan itu kita mulai dari keseluruhan ini. Keseluruhan ya? Nah, keseluruhan ini dari pot, dari pohon, kemudian baru kita kupas ke gerak dasar. Kalau gitu. Penampilan itu cenderung ke selera kita. Selera kita. Oh ini pohon ini bagus misal. Terus sesuai dengan alirannya enggak, sesuai dengan model atau gayanya. Baru kita kupas. Ke gerak dasarnya. Gerak dasarnya pohon apa? Misal, oh ini pohon bonsai panorama. Apa itu bonsai panorama? Kita kupas satu persatu. Baru ke kolom berikutnya. Keserasian. Oke Mas, ini kan sering sekali perdebatan untuk khususnya pemula ya Mas. Kalau ini kan tampil daun kan. Nah, kalau semisal ini tampil daun, ada rumputnya kan masuk kalau menurut saya. Tapi biasanya ada yang tampil tanpa daun dan dia pakai lumut atau pakai rumput. Itu untuk kolom penjurian itu seperti apa penilaiannya? Sebenarnya kalau seni kan ini ya, kita bisa menimbulkan simbol. Ada yang namanya simbolis.
Jadi ketika ini gundul atau tanpa daun, bawahnya hijau, dia menandakan kalau pohon ini sedang musim gugur, jadi daunnya rontok. Tapi kalau ini terlalu hijau, mungkin juga kurang imbang. Jadi ini jangan terlalu hijau. Disiasati kalau lah. Terlalu hijau, sepertinya nggak sinkron ya. jomplang. Oh iya. Jadi entah bagaimana, mungkin lebih dikurangi lumutnya atau apa warnanya, biar nggak terlalu jomplang. Ini ilmu kan. Jadi ini mungkin hal sepele Mas ya. Kebanyakan itu teman-teman kan setiap pameran dia itu pemikirannya harus ada lumut, cari lumut, sedangkan pohonnya ini tampilnya tanpa daun kan gitu loh Mas ya. Pohon yang rontok mestinya bawahnya kan kurang terlalu subur. Jadi kita kurangi, jangan terlalu hijau. Pakai lumut nggak apa-apa, tapi jangan terlalu over. Tapi alangkah baiknya nggak pakai lumut, kemungkinan lebih bagusnya kayak gitu. Oh lah, inilah. Terus sudah tampilan grad dasar, terus apalagi? Keserasian. Oke, berbicara keserasian itu untuk penjurian atau nilai penjurian itu seperti apa Mas? Keserasian itu dimulai dari pot, terus tata letak di pot, juga dari keserasian gerak irama garisnya, dan percabangan komposisinya, itu masuknya ke keserasian. Oke, gerak garis, maksudnya gerak garis itu seperti apa? Gerak garis itu, kalau ini dibilang gerak garis batang misal pohon ini ya, ini garis batang. Garis batang ya. Nah, jangan ini garis hayalnya. Garis hayalnya. Jadi aliran suryalis. Garis hayalnya di batu. Kemudian pohonnya, kita lihat pohonnya ini gerak dasar, ini garis batang. Ini garis cabang. Ini garis anak cabang. Jadi ada garis-garis tertentu, jadi kayak seperti anatomi. Tiap pohon kan ada anatominya. Tiap anatomi ada gerak garisnya. Ini garis batang, ini garis anak cabang, ini garis cabang. Sehingga jelas itu. Ini cabang, ini batang. Jadi ada pohon yang kadang cuma misal ini, antara ini dan ini kita nggak tahu. Ini batang apa cabang. Jadi statusnya kan kurang jelas. Jadi buat garis itu tadi keserasian ya Mas ya. Keserasian. Terus kematangan ya ini. Berarti itu kematangan penilaiannya seperti apa Mas? Kalau kematangan dimulai dari tahapan anatomi. Maksudnya ini mungkin teman-teman yang belum tahu anatomi itu apa Mas? Anatomi itu bagian dari tubuh. Kalau di pohon itu ada akar, batang, cabang, anak cabang, ranting, dan seterusnya sampai daun. Inilah. Jadi kita edukasi di konten kali ini atau di channel Gali Channel memang mengulas tentang edukasi bonsai Mas ya. Sehingga kita banyak menggali ilmu dari jenengan, dari teman-teman yang lebih senior, yang lebih tahu tentang apa sih bonsai. Bonsai kita itu larinya kemana sih? Karena kita sendiri itu biasanya habis dangkel Mas ya. Tidak tahu arah pohon ini masuknya ke suryalis atau ke ekspresionis atau kan ke naturalis. Teman-teman itu nggak tahu, sehingga mungkin di konten saya di channel ini akan mengulas tentang ya seliput bonsai lah, tentang bonsai. Iya, tentang budidaya, tentang cara kita mengonsep, pemahaman. Dan ini juga Tuban membuka sekolah bonsai juga Mas ya. Betul, kalau di Tuban belum sih, tapi kalau ada minatnya kita siap. Kebetulan di PBBI kan ada namanya sekolah bonsai. Kita kemarin sudah ke Solo, Bantul, Blitar. Mas Doyo juga ikut sana ya? Iya, ke Batu Raja Sumatera Selatan, di Balikpapan Kalimantan kemarin. Iya. Mas Doyo ini jarum super, jarang di rumah, suka pergi. Ya, ini sedikit ilmu yang kita dapat dari Mas Samdoyo. Terima kasih Mas Samdoyo ya. Kita berbagi kepada teman-teman. Semoga ilmu yang Mas Samdoyo bagikan atau transferkan kepada teman-teman bisa menjadi amal usaha yang baik. Mungkin sedikit informasi teman-teman untuk pameran Tuban atau Pamnas Tuban besok tanggal 21 Juni sampai 3 Juni. 21 Juni sampai pendaftarannya mulai 21 Juni, pengambilannya sampai 2 sampai 3 Juni. Oke, kita bawa gacu kita ke sini, kita minum kopi, kita minum toa bersama teman-teman Tuban. Oke. Ya, terima kasih ya. Dadah Mas. Assalamualaikum.